Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu realitas sosial yang terjadi di lingkungan kita nih, yaitu di Karawang. Yaitu tentang fenomena anak muda asli Karawang yang ternyata tidak bisa berbahasa Sunda loh. Wah, kenapa bisa terjadi ya? Yuk kita bahas bersama. Sebagai bagian dari wilayah budaya Sunda, Karawang memiliki warisan bahasa daerah yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit anak muda asli Karawang yang justru tidak menguasai atau bahkan tidak memahami bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, halo Kak. Sebelumnya aku boleh tahu gak nama kakaknya siapa? Boleh, nama aku Raifa Jalpajapira. Oke, Kak Raifa, aku boleh tahu nggak nih kira-kira kakaknya asli orang Karawang atau bukan? Kebetulan saya asli orang Karawang. Berarti kakak sejak lahir tuh udah di sini. Ya, saya dari lahir sampai sekarang saya tinggal di Karawang. Kalau boleh aku tahu juga nih Kak, kakak ini dari suku Sunda atau apa sih? Kalau Karawang itu iya sih suku Sunda. Berarti kakak juga Sunda. Iya Sunda. Tapi kalau boleh aku tahu juga kira-kira kakak tuh entah sehari-hari di rumah atau di sekolah itu lebih sering pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Kalau sehari-hari kayaknya aku lebih sering pakai bahasa Indonesia sih. Paling kalau misalnya bahasa Sunda itu sekitar di rumah aja gitu. Jadi lebih ke bahasa Indonesia ya, walaupun Sunda juga bahasa Ya. Indonesia, tapi maksudnya bahasa Indonesia yang bukan Sunda gitu lah ya istilahnya. Tapi kakak sendiri kan orang Sunda ya, tapi berarti hitungannya kakak jarang pakai bahasa Sunda atau ngerti gak tapi bahasa Sunda itu? Apalagi kayak Sunda tuh kan ada yang Sunda kasar sama yang Sunda halus. Nah yang kakak ngerti tuh yang mana? Kalau misalnya ngerti sih, aku lebih ngerti ke Sunda kasar sih. Kalau misalnya Sunda yang halus itu kayak kurang ngerti gitu. Berarti kakak sendiri orang Sunda, tapi untuk bahasa Sundanya kakak nggak terlalu ngerti gitu ya? Iya. Tapi pernah gak kakak ngomong pakai bahasa Sunda halus kayak gitu? Sunda Pernah sih. Kalau pernah sih pasti pernah ya. Kalau misalnya di sekolah itu kan pasti ada pelajaran bahasa Sunda dan di situ emang kita mengharuskan untuk berbicara bahasa Sunda halus. Tapi kalau misalnya bahasa Sunda halus ya emang kadang suka sedikit kesulitan gitu untuk memahami. sekalipun kakak orang Sunda, tapi kalau untuk Sunda halus kakak kayak tetap gak ngerti dan susah juga mungkin ya. Menurut kakak kira-kira kenapa sih kakak kan sebagai orang Sunda ya di sini asli Karawang juga, tapi faktor apa gitu loh yang nyebabin kakak tuh sampai gak ngerti bahasa Sunda itu padahal kakak sendiri orang Sunda gitu loh? Kalau menurut aku ya mungkin sekarang ini banyak banget, khususnya bukan aku doang ya, kayaknya teman-teman aku juga kebanyakan kurang gitu kalau misalnya di dalam bahasa Sunda halus. Mungkin itu faktornya gara-gara di lingkungan juga. Di lingkungan aku kan kebetulan walaupun misalnya di rumah aku pakai bahasa Sunda juga kan, aku pakai bahasa Sundanya bahasa Sunda yang bisa dibilang kasar gitu, bukan bahasa Sunda yang halus. Nah, kalau di sekolah aku kan juga pakainya bahasa Indonesia. Nah, mungkin karena waktu aku juga kebanyakan di sekolah, jadi aku lebih sering pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia gitu. Ya mungkin karena jarang digunain aja gitu, jarang didengar gitu. Jadi karena kebawa sama lingkungan yang lebih sering pakai bahasa Indonesia juga dan nggak pakai bahasa Sunda, jadi kayak kebawa gitu. Tapi kakak pernah gak sih kayak sekalipun itu Sunda kasar kakak tuh nggak tahu artinya apa? Pernah sih, apalagi di kayak circle gitu ya, di temen-temen itu kan bahasa Sundanya kalau misalnya pakai bahasa Sunda juga itu kan kita pakai bahasa Sunda kasar ya. Ya kadang ada aja gitu kata-kata bahasa Sunda kasar yang emang terlalu kasar dan itu artinya apa sih gitu, kayak gitu. Sekalipun kakak sendiri orang Sunda gitu. Iya. Ya. Menurut kakak ada nggak sih di luar sana orang yang sama nih, orang Karawang juga, suku Sunda juga, tapi dia tuh nggak bisa bahasa Sunda selain kakak gitu? Menurut aku banyak sih. Kalau misalnya aku ya alhamdulillahnya walaupun misalnya aku kurang ngerti dalam bahasa Sunda halus tapi masih bisa bahasa Sunda kasar, tapi mungkin ada beberapa orang yang emang dia tuh gak ngerti bahasa Sunda sama sekali gitu. Sekalipun dia orang Sunda? Iya. Mungkin karena di rumahnya juga dia nggak pakai bahasa Sunda ya. Oke. Oke, kalau gitu makasih ya Kak Raifa atas wawancaranya. Ya, terima kasih juga. Dari wawancara tersebut terlihat nih ada perubahan dalam pola komunikasi generasi muda Karawang. Meskipun mereka tinggal di budaya Sunda, tetapi mereka tidak terbiasa untuk menggunakan atau mempelajari bahasa tersebut. Fenomena ini menjadi salah satu bentuk realitas sosial yang muncul dari pengaruh lingkungan.
fenomena anak muda asli Karawang yang tidak bisa berbahasa Sunda bukan sekadar soal kemampuan berbahasa, tetapi lebih jauh lagi menyentuh persoalan identitas dan proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Secara sosiologis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui dua teori. Pertama adalah teori sosialisasi dari Peter Berger dan Thomas Luckman. Dalam teori ini dijelaskan bahwa individu belajar dan membentuk pemahaman tentang dunia sosial melalui proses sosialisasi. Di Karawang sendiri, banyak anak muda saat ini tumbuh dalam keluarga yang lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari. Di sekolah pun, bahasa Sunda hanya diajarkan dalam ruang yang terbatas. Di sisi lain, paparan media sosial dan budaya populer memperkuat penggunaan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris. Akibatnya, anak-anak ini tidak mendapatkan cukup ruang untuk mempelajari, menggunakan, atau merasa dekat dengan bahasa Sunda. Bahasa daerah tidak lagi menjadi bagian dari kebiasaan dan nilai yang mereka hayati. Selanjutnya, kita juga bisa melihat fenomena ini melalui teori identitas sosial dari Henry Tajfel. Menurut teori ini, individu membentuk identitas dirinya berdasarkan kelompok sosial yang mereka anggap penting. Dalam konteks ini, anak-anak muda lebih merasa menjadi bagian dari kelompok yang dianggap modern dan nasionalis, yang identitas bahasanya adalah bahasa Indonesia ataupun bahasa gaul. Sebaliknya, bahasa Sunda cenderung dilihat sebagai simbol dari kelompok yang dianggap tradisional atau bahkan gak gaul. Maka, ketidaktertarikan menggunakan bahasa Sunda bukan semata karena ketidaktahuan, tetapi juga karena ada jarak antara identitas budaya lokal dengan identitas sosial yang ingin mereka tampilkan. Dari dua sudut pandang ini, kita bisa melihat nih bahwa hilangnya kemampuan berbahasa Sunda di kalangan anak muda Karawang adalah hasil dari proses sosial yang kompleks, bukan sekedar akibat malas belajar, melainkan karena budaya lokal tidak lagi hadir kuat dalam lingkungan sosial mereka. Jadi, realitas sosial ini menunjukkan bahwa perubahan budaya dapat terjadi secara halus. Salah satunya yaitu seperti perubahan bahasa. Ketika suatu bahasa daerah tidak lagi digunakan, maka disitulah identitas budaya lokal perlahan menghilang. Nah, kami sebagai generasi muda percaya bahwa pelestarian identitas budaya lokal tidak harus melalui cara yang kaku saja. Nah, hal ini bisa dimulai dengan memahami, mengenal, dan mempraktekkan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Meski ini terlihat sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya komunikasi itu bukan cuma sekedar alat buat berbicara atau berkomunikasi, tapi bisa jadi jati diri dari sebuah masyarakat lokal. Sekian dari kami. Terima kasih.